Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan proyek AOL mata kuliah Operating System dengan topik yang kami pilih yaitu Docker. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Steven Salar dengan NIM 27022585535. Perkenalkan, nama saya Kevin Adi Santoso dengan NIM 27022859933. Saya Marcelino Kevinanda Chandra Bagaskara dengan NIM 27023434460. Oke, sekarang kami akan memulai presentasinya. Oke, sebelumnya kami akan memulai presentasi ini dengan menjelaskan tentang apa itu Docker dan konsep-konsep dasarnya. Apa itu Docker? Nah, bagi yang belum tahu, Docker ini adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang developer untuk membangun, menyebarkan, dan menjalankan suatu aplikasi dalam kontainer, di mana kontainer ini adalah sebuah lingkungan yang ringan dan terisolasi. Jadi bisa dibilang Docker ini mirip seperti virtual machine, namun lebih sederhana. Kenapa sih kita menggunakan Docker? Nah, jadi salah satu alasannya adalah karena Docker ini dapat membuat kegiatan development dan deployment menjadi lebih mudah. Dan bisa dilihat juga bahwa terdapat banyak perusahaan teknologi yang juga menggunakan Docker. Apa sih yang membuat Docker ini begitu bagus? Nah, jadi sebenarnya Docker ini dapat memungkinkan kita untuk mengemas atau package suatu software atau codingan kita agar bisa digunakan atau dijalankan di hardware lain. Mungkin di sini saya akan memberikan perumpamaan suatu kotak bekal. Nah, di mana isi dari suatu kotak bekal biasanya terdapat berbagai macam jenis makanan, seperti nasi, sayur, lauk, atau mungkin buah. Dan kotak bekal ini dapat dibawa kemanapun atau diberikan ke siapapun. Dibawa ke sekolah, ke kantor, atau bisa diberikan ke teman, saudara, itu. Dimanapun dan oleh siapapun. Kotak bekal ini dapat digunakan atau dimakan dengan isi yang sama. Dan isi ini dapat kita ibaratkan seperti codingan, dependencies, environment settings, dan segala hal yang dibutuhkan untuk menjalankan kode tersebut. Gimana sih cara kerja Docker ini? Oke, jadi terdapat tiga konsep utama di dalam Docker, yaitu ada Docker file, Docker image, dan Docker container. Nah, mulai dari pertama, Docker file itu adalah seperti blueprint atau cetakan untuk membuat atau build Docker image. Dan Docker image ini adalah template untuk menjalankan suatu Docker container. Nah, dan Docker container ini hanyalah suatu proses yang berjalan. Nah, mungkin kita bisa ambil suatu contoh kasus juga. Misalkan kita punya suatu codingan, misalkan Node application. Nah, untuk menjalankannya, kita memerlukan server seperti Node.js dengan versi yang sama pastinya. Dan juga kita memerlukan install segala dependencies yang dibutuhkan. Nah, mungkin aja proses tersebut bisa berhasil jalan di hardware kita. Tetapi jika di hardware lain yang memiliki versi yang berbeda, kemungkinan bisa jadi tidak jalan. Nah, Docker ini ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mereproduksi atau membuat ulang environments-nya dengan tiga konsep utama ini. Gitu. Jadi ada berbagai konsep tambahan atau advance dari Docker ini. Ada port forwarding yang berguna untuk menghubungkan port di dalam kontainer ke port di komputer kita. Lalu juga ada volumes yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen di luar kontainer. Dan juga ada Docker Compose yang dapat memungkinkan kita menjalankan beberapa kontainer sekaligus dengan satu perintah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk sekarang, saya akan menjelaskan Docker dan virtual machine. Nah, ini nih yang sering salah kaprah. Banyak yang ngira Docker itu virtual machine. Padahal kalau dipahami baik-baik, sebetulnya perbedaannya sangat besar. Sebelumnya, kita masuk ke Docker dan virtual machine, atau disingkat juga dengan VM. Kita perlu tahu dulu dasar dari keduanya, yaitu virtualization. Virtualization adalah proses mensimulasikan komputer environment atau lingkungan komputer. Nah, baik Docker dan virtual machine, keduanya mempunyai virtualization yang berbeda. Kalau digambarin, virtualization ini bagaikan layer di antara hardware dan hasilnya. Virtualization pada virtual machine adalah proses pembuatan komputer virtual, mulai dari hardware, operating system, storage, dan internet. Nah, virtualization pada VM ini biasa dikerjakan oleh virtual machine monitor, atau yang biasa disebut hypervisor. Jadi, hypervisor mengatur alokasi resource antar VM-VM yang ada dalam host. Lalu bagaimana dengan Docker? Nah, Docker sendiri adalah sebuah platform yang menggunakan teknologi containerization. Containerization memudahkan para developer untuk membungkus aplikasi dan dependencies-nya
menjadi sebuah portable container. Bayangin habis bikin aplikasi, pas dijalanin di PC sendiri bisa, tapi pas dicoba di PC orang lain nggak bisa. Nah, containerization menawarkan solusi tersebut. Dia akan menyesuaikan dengan OS host dan menyediakan dependencies yang diperlukan. Jadi, user nggak perlu install dependencies ini, cukup install satu kontainer itu. Langsung bisa jalanin aplikasi dimanapun. Nah, untuk containerization ini akan di-manage oleh si Docker Engine. Jadi, dari sini aja kita tahu kalau dasar dari keduanya udah beda banget. Nah, dari dasar ini, kita bisa tahu kalau keduanya ini punya kegunaan yang berbeda. Virtual machine membuatkan kita PC virtual dengan OS pilihan kita. Jadi, misal kita ingin coba untuk jalani aplikasi kita di OS lain, tinggal masukin aplikasi kita di virtual machine yang OS-nya ingin kita tes. Lalu coba jalanin. Dengan begitu, kita bisa tahu apakah yang OS-nya ingin kita tes. Lalu coba jalanin. Dengan begitu, kita bisa tahu apakah aplikasi kita bekerja di OS tersebut atau tidak. Docker di sisi lain membuatkan kita kontainer yang berisikan aplikasi kita, termasuk code, runtime, system tools, library, setting, dan lain-lain. Jadi, misal kita ingin user pakai aplikasi kita, dia nggak perlu ganti OS atau buat virtual PC dengan OS yang dibutuhkan. Jadi, walaupun keduanya dipakai dalam software development, kegunaannya sangat berbeda. Docker ini lebih kepake saat packaging dan deployment, sementara VM lebih kepake untuk testing. Lalu bagaimana soal keunggulannya? Next. Bisa dilihat di sini. Di sini terdapat keunggulan dan kekurangan dari Docker. Kelebihan dari Docker yaitu booting sangat cepat, ringan, tanpa OS tambahan, performa mendekati native, portable dan cocok untuk CI dan CD. Kekurangan Docker, berbagi kernel, isolasi terbatas, risiko keamanan lebih tinggi, terbatas untuk OS sejenis, tidak ideal untuk GUI, dan perlu skill CLI dan container. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan dari virtual machine, untuk kelebihan terdapat isolasi penuh atau OS terpisah, aman dengan sandboxing antar virtual machine, bisa dijalankan OS berbeda, ideal untuk aplikasi desktop dan GUI, mudah digunakan via GUI, dan kekurangannya yaitu bootingnya lambat, berat dan konsumsi resource besar, eksekusi lebih lambat, file besar dan portabilitas terbatas, dan kurang fleksibel untuk DevOps. Nah, untuk selanjutnya, teman saya akan menjelaskan dan memberikan contoh penggunaan Docker. Oke, jadi di sini aku bakal nunjukin gimana cara untuk gunain si Docker ini gitu. Nah, mungkin sebelumnya aku tunjukin dulu cara untuk setupnya. Nah, untuk setupnya sendiri bisa buka ini ya di Google. Aduh, bentar. Ulang deh. Ulang. Gua siapin dulu Google di sini. Nah, enak. Oke. Nah, jadi di sini aku bakal nunjukin gitu gimana sih cara untuk pakai si Docker ini gitu. Nah, mungkin sebelumnya aku ajarin dulu cara untuk setupnya ya. Mungkin untuk yang pertama kali pakai Docker itu mesti download dulu. Nah, untuk downloadnya sendiri tinggal buka Docker Desktop ya. Tinggal buka Docker Desktop. Nah, si Docker Desktop ini itu nanti bakal bisa kalian download dengan pilihan OS sesuai OS kalian. Nah, buat yang Windows itu ada dua pilihan, ada AMD dan ARM. Nah, ini untuk ngelihat dia device kalian itu Windows yang pakai AMD atau ARM itu bisa dibuka di System Information. Nah, di System Information nanti bisa lihat di System Type. Nah, kalau dia 64 base itu berarti dia AMD. Kalau misalnya dia nanti ada tulisan ARM, nah itu berarti dia ARM gitu. Ya, kalau dia ada tulisan ARM-nya berarti dia ARM. Kalau dia pakai yang X64, X32, nah itu berarti atau X86 gitu. Nah, itu dia berarti AMD gitu. Nah, ini downloadnya karena aku sendiri sini 64 ya, base 64 berarti aku pakainya AMD gitu. Nah, ini aku udah install, jadi di aku udah ada dan udah jalan gitu. Nah, ini tinggal dibuka aja, nanti tampilannya kurang lebih bakal kayak gini. Nah, ini aku bakal nunjukin cara langsung pakai terminalnya aja, pakai CLI-nya gitu. Nah, uh,
untuk si docking ini ya, si docking ini itu dia biasanya nanti pas pertama kali kalian pakai itu nggak bisa langsung dipakai gitu aja gitu. Jadi perlu di login dulu, login ke si Docker desktopnya. Nah dia selain Docker desktopnya ini login dari aplikasinya, itu nanti di terminalnya juga harus login lagi. Nah buat loginnya lagi tuh bisa nanti ini ya login aja gitu kayak Docker login, terus user, terus nanti nama Docker kalian apa. Kalau aku misal Arkatika gini, nah nanti dia bakal mintain password. Nah, dia bakal mintain password. Nah, itu nanti kalian bukan masukin password dari si akunnya gitu. Nah, kalian tuh mesti masuk ke Docker Hub-nya. Jadi di sini kalau misalnya nih aku bukanya, ini dia di hub.docker.com, itu nanti bisa dipencet ke ininya, akunnya, terus dibuka di akun setting. Nah, di akun setting itu nanti bisa buka ke personal access tokens. Nah, di sini ini mungkin nanti pas kalian buka itu belum ada yang kayak gini gitu, masih kosong. Nah, itu jadi kalian generate new token. Nah, di generate new token, kalian pilih dulu access permission-nya di sini pilihnya yang read to write delete ya. Kalau nggak dia bakal error. Nah, habis itu access token description-nya bebas. Kalau di sini aku pakai desktop Docker terus generate. Nah, nanti dia bakal nunjukin gitu tokennya atau passwordnya. Nah, itu tinggal kalian copy aja terus di paste. Paste-nya jangan pakai CTRL-V ya, karena kalau pakai CTRL-V dia bakal salah gitu. Jadi harus diklik kanan terus di paste gitu. Nah itu nanti dia ketika di paste itu dia nggak bakal nunjukin kalau passwordnya udah di paste gitu. Dia bakal tetap nggak kelihatan gitu. Nah itu nggak apa-apa, tetap di enter aja. Kita emang dia sengaja nggak ditunjukin gitu karena bentukan password. Jadi rasanya kayak nggak ngisi apa-apa gitu. Nah itu emang sengaja kayak gitu. Nah nanti setelah itu harusnya bakal bisa login. Nah baru setelah login kalian bisa pakai gitu. Nah ini mungkin sebelumnya dicek juga dulu kalau Dockernya udah tersedia gitu. Kayak di sini aku bakal cek dulu version. Nah ini ya, aku udah ada ya, ini udah bisa dipakai Dockernya. Nah ini kalau udah login juga harusnya udah bisa langsung ngejalanin si Dockernya ini gitu. Nah di sini mungkin aku bakal nyoba contohin pakai Hello World ya. Jadi di sini Docker run terus Hello World kayak gini. Docker run Hello World. Nah dia akan langsung ngebuatin kayak gini ya. Nah ini this message shows that your installation appear to be working correctly gitu. Nah dia nanti bakal ngejelasin juga ini cara kerjanya gimana si Docker ini buat nge-execute si run Hello World ini gitu. Nah ini kurang lebih untuk nunjukin kalau si Docker ini itu udah berjalan gitu. Nah di sini juga kita bisa nampilin gitu kayak ini coba pakai Docker PS kayak gini. Nah itu bisa nunjukin ininya kayak kontainer-kontainer yang sedang berjalan. Nah ini karena dia ini dia tadi berjalannya udah cepet ya si Hello World ini, mungkin aku tunjukin aja yang all-nya. Jadi dia nunjukin bahkan yang udah berhenti gitu. Nah, jadi pakai Docker PS. Nah, ini pakai /e untuk nunjukin semuanya termasuk yang udah berhenti. Nah, ini dia nunjukin kalau si Hello World itu tadi udah jalan, udah dibuat dan sudah berhenti about a minute ago gitu. Nah, lalu di sini juga ada buat nge-remove-nya. Nah, di sini untuk nge-remove-nya sendiri itu pakai Docker, terus dia rm remove. Nah, terus masukin si ID kontainernya. Nah, di sini aku masukin aja ID kontainer si Awesome William ini 56C9E49901366 kayak gini. Nah, dia udah kehapus nih, kelihatan ya di atasnya udah hilang gitu. Nah, itu kurang lebih untuk ngapusnya dan itu kurang lebih command-command yang biasa dipakai di si Docker Desktop gitu. Nah, terus gimana nih use case-nya gimana kalau misalnya kita mau pakai app kita gitu atau misal kita contoh aja lah gitu. Kita contoh dulu aja deh ya. Jalanin server Node.js gitu. Coba di sini mungkin Node.js-nya di sini aku udah sediain ya. Ini di server JS ini. Nah, ini kita tinggal bikin untuk docking filenya aja ya, docking filenya. Nah, untuk docking filenya sendiri itu mungkin di sini bikin dari text document. Nah, text document ini dikasih nama aja docker file, nggak perlu pakai extension ya, nggak perlu pakai extension. Jadi kalau misalnya tadi masih ada .txt-nya atau mungkin ada yang belum paham cara biar nunjukin .txt-nya, bisa ke Windows, habis itu di view. Nah, ini nanti di file name extension ini dicentang. Ya, jadi dia nanti ketika
rename sesuatu itu bisa diganti formatnya. Nah, ini aku hilangin format txt-nya, aku langsung tulis saja docker file. Kayak gini. The file become unusable, ini dia saja. Nanti jadi kayak begini. Nah, ini dibuka, open with, kita pakai notepad aja ya. Oke, nah di sini sebetulnya dia dasarnya udah bisa baca documentation-nya ya. Di sini aku bakal nunjukin aja kayak yang dipakai untuk ngejalanin si server JS aku ini gitu. Nah, pertama-tama kita pakai ininya ya. Kita pakai dulu si node pakai node 18 untuk jalanin di servernya. Sebentar ya. Nah, ini untuk nodenya kita pakai node 18 itu yang official Node.js image gitu. Jadi di sini langsung aja kita masukin node 18 kayak gini. Nah, terus kita mau nulis port direction-nya. Nah, untuk port direction-nya sendiri tulis saja app kayak gini ya. Ini untuk ngeset working folder nanti di dalam si kontainernya. Nah, terus ini buat nge-copy file ke dalam folder tersebut. Nah, ini kenapa titik-titik kosong kayak gini? Yaitu untuk nge-copy ke file itu langsung, jadi nggak ditambahin direction apa-apa. Nah, habis itu kita kayak penggunaan dari si docking ini tujuannya adalah untuk biar kita si user itu nggak ribet ketika disuruh dependency. Nah, itu jadi tinggal run npm install kayak gini. Gitu. Lalu di expose 3000 kayak gini. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah biar nanti ketika nge-open port itu dia nge-open portnya ke si 3000 ini gitu. Open port 3000 atau lokal gitu. Nah, habis itu akan dijalankan. Nah, ini dijalankan pakai CMD kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Habis itu tinggal di-save aja gitu. Nah, ini seharusnya nanti bakal ada, kalau misalnya kalian pakai file kalian sendiri gitu, nanti bakal ada juga misal pakai JSON-nya gitu, package.json. Nah, itu aku udah sediain yang udah versi jadinya gitu, yang kayak gini. Nah, ini jadi dia udah lengkap, ada docker file-nya, package JSON-nya sama server JS-nya. Nah, ini jadi tinggal aku pindahin aja terus aku jalanin gitu di terminalnya. Nah, ini si docker app ini, file docker app ini aku pindahin aja langsung karena dia di sini direktorinya mulainya dari users. Ini komputer aku ya. Jadi langsung aku pindahin ke sana aja biar nggak ribet buat mindahinnya ke sini. Itu di pindahin aja. Nah, ini di copy, lalu di sini di paste kayak gini. Nah, seharusnya sekarang aku bisa ini ya, masuk ke si ininya apa file aku gitu. Jadi di sini kalau misalnya tadi namanya my docker app ya, ini kita tinggal change directory ke folder itu tadi. Jadi my docker app kayak gini. Nah, sekarang udah masuk ke file my docker app. Nah, ini sekarang kalau aku pencet list ls gitu buat nunjukin list di file tersebut, di folder tersebut. Nah, itu nanti ada ditunjukin apa aja yang ada di dalamnya. Nah, ini dia ada docker file aku tadi, package.json sama server JS-nya. Gitu. Nah, ini tinggal aku build aja sekarang. Jadi tinggal aku tulis docker build pasti my node app kayak gini aja ya. Jadi sorry ada spasinya ya kayak gini. Spasi titik kayak gini. Nah, ini nanti dia bakal nge-build. Nah, itu untuk nge-buildnya sendiri tergantung ya, biasanya makan waktu lama gitu, tergantung dari seberapa besar si aplikasi yang kalian buat gitu. Nah, ini dia udah jadi, sekarang tinggal di run aja. Nah, di sini karena tadi aku expose-nya ke 3000 ke si local host 3000. Jadi di sini aku bakal nge-run-nya juga di 3000 gitu. Jadi di sini docker run /p 3000 my node app kayak gini. Nah, sekarang dia udah jalan. Nah, ini dia server running at localhost 3000, tinggal dipencet aja. Nah, nanti dia bakal jalan. Hello from dockerized node.js. Nah, kurang lebih untuk penggunanya kayak gitu. Sekian presentasi dari kami. Semoga informasi yang telah kami sampaikan terkait Docker ini dapat dengan mudah dimengerti. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kelompok 15. Terima kasih.